Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kesempatan yang baik ini baiklah kita gunakan yang sebaik-baiknya juga untuk melanjutkan di kajian Kitabul Maram sampai di bab Al-Qasmi, bab pembagian. Pembagian di sini bukan pembagian harta benda, tapi pembagian jatah giliran untuk istri-istri yang lainnya. Artinya ini berlaku untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Ini. Kemarin sampai hadis yang ke 920 terakhir. Baiklah, sekarang hadis yang ke 921 langsung saya bacakan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, minas sunnati, dari kebiasaan yang dilakukan atau dari sunnah, idza tazawwaja rajul, apabila seseorang itu menikah al-bikra, perawan, ala thayyibi, atas janda, koma indaha sab'an, berdiri maksudnya tinggal ya, tinggal di sisinya bikr tadi 7 hari. Sumako sama, kemudian menggilir. Wa idza tazawwaja thayyiba, dan apabila menikahi seorang janda, akoma indaha salasan, ya tinggal di padanya itu, pada janda tadi 3 hari. Sumako sama, kemudian membagi kepada istri-istri yang lain. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Hadis ini dari muttafaqun alaihi, dan lafaz ini lafaz milik Imam Bukhari. Jadi kalau seorang laki-laki ini menikahi seorang perawan atas janda, itu bisa di lain janda ya, maka boleh tinggal 7 hari 7 malam di situ. Gilirannya gitu terus sampai 7 hari. Wah, nanti istri yang lain cemburu dong. Ini kebiasaan saja. Kebiasaan. Adapun tentang dia itu mau Dik ya, tak karo awakmu 5 dina wae, ya tidak masalah kalau memang disepakati antara dia. Walaupun ada sebagian di ulama-ulama hadis ini dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi sunnah ini, cuma bukan satu kewajiban. Yang lebih, ya kok janda cuma 3 hari wis pinter lah, pinter wis ora isin, serang ngajari apapun ya. Kan dari hal ini, kalau bikr itu, kalau perawan itu kan belum pernah tidur bersama laki-laki lain, artinya lain itu ya suaminya tadi. Kalau janda kan pernah, kebiasaan. Nah, yang terjadi menikah dengan janda ini, kalau orang tidak
tidak punya akhlak yang baik. Ya mungkin orang mungkin ya sholat gitu ya, tapi sholatnya tidak jaminan, ya tidak jaminan. Walaupun sholat itu sudah menjadi satu kebaikan. Kalau ada orang sholat kok akhlaknya begitu, apalagi yang tidak sholat yang begitu. Terus kemudian sudah sholat, sudah ngaji mungkin, terus kemudian punya kebiasaan yang kurang baik, ya mungkin kurang nasihat yang lain mungkin gitu ya, atau kurang memperhatikan dalam hal-hal berumah tangga yang menjadi tersinggungnya seorang laki-laki. Kemudian membanding-bandingkan dengan suami yang sebelumnya, ini tidak baik ya. Begitu cerai ataupun ditinggal mati, maka cerita yang lalu itu dianggap sudah selesai, tutup buku. Jangan pernah menceritakan sesuatu kecuali kalau ada keperluan-keperluan yang tertentu. Kayak Rasulullah ini ada keperluan-keperluan tertentu biar dicontoh oleh istri-istrinya yang lain, maka dia kemukakan tentang kebaikan-kebaikan si Khadijah, tapi kan tidak meremehkan atau tidak mengasorkan dengan istri-istri yang lain, tidak. Wah, kamu itu dibandingkan Khadijah juga tidak ada apa. Tidak seperti itu. Cuman Rasulullah memberikan satu contoh yang baik untuk menyambung kekerabatan atau menyambung kawan-kawan daripada Khadijah, kemudian dikumpulkan, dijadikan kambing tanpa cerita yang lain. Kebiasaan Khadijah dulu memberikan satu harta bendanya kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, sudah mengenang kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, kalau ini ya, meskipun istri-istri yang lain itu ada kecemburuan dengan menikah seorang gadis kok kemudian mendapat jatah 7 hari, tidak menjadi masalah. Makanya istri itu kan ngaji ngerti ngeten iki. Yang lebih parah lagi, seorang perempuan itu begitu diceritakan tentang pasna sulasa waruba itu, dia menolak. Nah, ini kan menolak ayat. Dereng cocok tidak apa-apa, tapi jangan sampai merendahkan ayat. Rawu-rawu nek nikah lebih dari satu orang jamin aku mesti congkrah kan. Itu kan artinya kan kayak Allah Ta'ala itu memberikan satu solusi supaya rumah tangga itu menjadi congkrah. Tidak akan. Itu kan orangnya. Nah, diceritakan poligami sudah. Ya, ibu-ibu ini 10 dari ibu-ibu mungkin ada satu saja yang mengiyakan itu sudah baik. Artinya kan yang ditolak itu bukan orang yang menyampaikan, bukan, tetapi ayat. Ini kan perlu diberi kepahaman kepada istri kita. Walaupun juga tidak baik seorang istri itu juga ngerih bahasa kita ya. Istrinya memang nikah melih, pokoknya memang nikah melih. Ya, itu kan menjadi bukan keinginan menikah, itu kebutuhan yang itu. Butuhnya menikah ya udah, saya merasa butuh ya udah nikah. Terus sudah keinginan, wah jadi beban di akhirat kelak ya. Jadi kalau gadis tinggal 7 hari. Jadi mungkin ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, itu mungkin juga tinggal bersamanya 7 hari. Nah, kan pemaklumi semuanya. Kalau janda ya udah baca. Boleh seorang janda itu tinggal 7 hari. Tapi nanti akan menggilir kepada istri-istri lainnya juga sama 7 hari. Loh kok kalau perawan kok tidak? Oh tidak, kalau perawan. Karena sesuai 7 hari 7 hari. Kalau janda 3 hari ya sudah 3 hari. Tapi kalau punya lebih, maka nanti giliran kepada istri-istri lain juga sama seperti dia tinggal di istri yang barunya, yang janda tadi. Kalau lebih ya lebih dari 3 hari. Masalahnya seperti itu. Nah, kalau ini tidak dipahamkan kepada seorang perempuan, ujuk-ujuk suaminya menikah lagi. Bu, iki koncomu lah itu. Koncomu sapa sih kok kayak koncomu? Nah, ternyata madunya lah itu ya. Ya, madunya sih. Tadi akhirnya
sudah nimbrung. Kan dalam urusan pernikahan itu kalau itu tidak harus minta persetujuan istri-istri yang lain. Kalau dalam ini tidak pernah kita dapatkan kok Rasulullah itu menikah terus kumpul setuju tidak saya nikah, tidak. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kebutuhan yang sangat. Jadi pernikahan beliau itu bukan karena pernikahan yang sebagaimana orang-orang sekarang ini yang tidak jelas menikah lebih dari satu. Bukan. Kalau orang tidak beriman ya, terus ini perlu tak nikahi. Kalau saya menikah ini, maka orang-orang yang di bawahnya ini sudah pasti dia akan enggan pada dia dan dia akan mengajak, pasti dia akan masuk Islam. Ini hitung-hitungan secara nalar, walaupun namanya hidayah itu milik Allah Ta'ala, tapi kan juga diusahakan ada ikhtiar yang dilakukan ini yang diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Kalau enggak, karena sering nikah lebih dari satu kemudian bukan karena kebutuhan tapi secara pentingnya, bukan cuman keinginan saja, bukan keperluan. Perlu mampu, kenapa tidak? Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Mau foto butuhin. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tazawwajaha, tatkala beliau menikahi Ummi Salamah, Ahkoma indaha salatan, beliau itu tinggal bersamanya itu 3 hari. Waqala, dan beliau bersabda, innahu laisa biki ala ahliki hawan, sesungguhnya tidak ada bagimu itu wahai Ummi Salamah padamu itu atas haliki hawan, atas mempunyai atau kemilikan hawan, kehinaan, kerendahan. Insikti, jika engkau itu mau wahai Ummi Salamah, seba'atu laki, aku akan tinggal 7 hari untukmu. Wa ini sab'atu laki, maka jika aku tinggal 7 hari untukmu bersamamu, sab'atu linisa'i, 7 hari juga untuk istri-istriku yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Nah, kan jatahnya 3 hari yang disunahkan, ya kebiasaan. Tapi kalau mau menambahi, maka giliran kepada istri-istri lain itu menjadi 7 hari semuanya. Nah, artinya hal semacam ini mestinya harus ada kajian-kajian mar'atus sholihah, misalkan itu kajian yang khusus untuk ibu-ibu ya kan, biar tahu, sehingga ada kesiapan tatkala suaminya itu mau berbuat sesuatu menjadi kebutuhan yang urusan dengan menikah, sehingga apa, menanggulangi supaya tidak menolak hadis, tidak menolak ayat. Kelihatannya sepele, terus nanti bikin contoh orang yang menikah lebih dari 1 itu yang amburadul, yang dicontohkan itu. Tidak pernah mencontohkan orang-orang yang menikah lebih dari 1 itu yang baik-baik saja, tidak pernah. Mestinya diceritakan itu para sahabat ataupun Rasul saja baik. Contoh itu jangan tanggung-tanggung. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya lagi para sahabat. Nah, itu kan contoh sudah baik. Jadi bikin contoh itu jangan sampai tanggung-tanggung. Ya. Contoh yang terbaik. Gitu. Kalau contoh itu kan harus yang terbaik. Nah, orang kan sering tidak mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencontoh para ulama-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang memang betul-betul dia itu bukan keinginan dunia ini, bukan urusan dunia yang dia cari,
Saya kan gampang gitu ya. Kalau ulama-ulama dunia itu sudah gampang, dia terpengaruh oleh urusan-urusan dunia, dia ya, terkena fitnah atau ujian sebentar akhirnya wah, sing duwai kuwi apa namanya, ayatnya atau hadisnya bukan yang dua itu kelakuan dirinya. Ya sudahlah, karena tidak setuju apa yang saya lakukan maka tak upayi lah. Padahal dia sudah di jalan kebenaran. Nah, ya. Bagaimana caranya kita ini berbuat satu kebaikan ini tidak keluar daripada apa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa harus mencontoh beliau? Nah, ini satu-satunya uswah, tidak segi dari apapun lah, keberhasilan beliau saja. Kita kan sering ya, kalau urusan dunia saja mencontoh orang yang sudah berhasil. Kenapa kok tidak pernah mencontoh Rasulullah? Mau dicontohkan satu periode saja, nah, menjalankan syariat Islam ini kira-kira bagaimana? Awal. Kan sudah gitu, sudah dicoba undang-undang sana tidak berhasil, undang-undang sana tidak berhasil, dari sana segala macam masih dijejal-jejalkan ya. Karena apa? Mereka akal mereka itu di atas wahyu, di depan wahyu. Jadi urusan ini Rasulullah ketika menikahi Ummi Salamah ini tinggal bersama tiga itu bukan ngasorke bahasa kita, tidak menghinakan. Kok cuma 3 hari? Nah ini. Loh kalau kamu mau, ya, saya akan menambahi giliran untuk itu 7 hari. Tapi kalau aku menambahi giliran denganmu itu 7 hari, maka harus sesuai juga menggilir istri-istriku yang lain juga 7 hari. Kalau 3 hari ya. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ana Saudata binta Zam'ah, bahwasanya Saudah binta Zam'ah, anak perempuannya Zam'ah, wahabat yaumaha li Aisyah radhiyallahu anha, dia menghibahkan harinya, artinya gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyata yaumaha wa yauma Saudata. Beliau membagi 1 hari untuk Aisyah karena jatahnya, wa yauma Saudata, dan ditambah 1 hari jatahnya Saudah. Saudah tadi ini artinya 2 hari 2 malam lah, atau 2 malam lah jatahnya si Aisyah, karena mendapatkan giliran yang mestinya di jatahnya Saudah tadi, tapi ya jangan tak berikan kepada Aisyah, karena tahu ya, Rasulullah ini kepada Aisyah ini kayaknya ingin lebih lagi. Tahu dia, ya jangan tambah jatah saya ya, dibahkan, diberikan ke sana. Muttafaqun alaih, itu boleh saja. Dia punya istri lebih dari 1, anu mawon nggih, mangke jatah kula mang tibane mriku. Lah umpamane ngoten. Ya sana aja. Dan itu tiap hari Rasulullah keliling. Begitu habis asar itu sudah keliling. Ya, keliling, setiap istrinya dikelilingi. Tanyakan bagaimana ya semuanya, mau tinggal situ dan boleh bercukup. Artinya ya sekedar mencium, memeluk di kamar, tidak di tempat umum. Saya ceritakan di teman di satu yang telah mempelajari saya. Jadi pas dia datang di pernikahan dan adalah kawannya, mas, ini sudah menjadi suami istri, nah, ini sudah menjadi istrimu, ayo mas, dicium mas, teman-teman bengok, apa penghulu,
Jangan, jangan. Loh kan sudah iya itu menjadi istrinya, tapi bukan di tempat umum seperti ini. Nanti biar di kamar sudah urusan dia, bukan sekedar mencium. Antara suami istri itu tidak ada halangan satu apapun, pokoknya serba boleh. Ini nggak jadi dibengoi, nah itu dibengoi. Wah, ini sembrono. Dan ini terjadi ketika saya menikahkan anak saya selesai. Cuma karena tidak bengok, kan lawang terdakwa aku Pak KUA. Kaji mungkin nek terdalem mawon teng kamar ngoten. Oh ngoten to. Lah pripun Mas? Nggih mengke mawon nggih pun. Terjadi. Kalau itu dibengoi. Tapi cuma diceritakan, saya tidak nyaksikan itu yang teman saya itu diceritakan. Jadi hal-hal yang seperti itu, terus suami istri itu kemudian terus di tempat-tempat umum begitu kan ya, apalagi orang-orang muslim, orang-orang ngaji apalagi wah ya. Bukan hanya sekedar gandeng tangan, bukan, suruh mencium di tempat umum, disaksikan orang banyak gitu kan. Wah. Nanti pengajar dilalat jadi guru walaupun guru TPI kan wah. Ustaz moderat lah ini ya. Ya berbuat sesuatu yang tidak baik. Baiknya itu tidak apa-apa, berangkat sholat jamaah masjid ya, mencium istrinya tidak apa-apa. Mosok pisan gue orang lakoni, Nabi lakoni. Wah Nabi lakoni mosok pisan-pisan. Gila sih bu lah bawa nih pengamal. Lah ngopo to Pak karena biasanya tak wacane hati sih. Malah Nabi itu pas puasa ya. Nek kula jenengan sok mungkin kebablasan ya ampun. Kita tidak membatalkan. Kan puasa Nabi mencium istrinya. Wah. Artinya bab-bab yang semestinya tidak dilakukan di tempat ramai jangan dilakukan di tempat digilir Rasulullah. Tanyakan ya, sekedar makan di situ atau munim di situ, nanti berhenti di tempat gilirannya mana ya, bermalam di situ. Ini dapat apa namanya giliran 2 kali ini Bu Aisyah ini, insyaallah. Bahkan ketika beliau sakit ya, beliau mau wafat itu sempat menanyakan, saya besok jatahnya siapa? Nah ini jatahnya siapa? Minta Rasulullah itu minta jatahnya itu di tempatnya Aisyah. Istri-istri yang lain ya sudahlah, sekedaknya beliau ini. Ya, kita ini pokoknya beliau ridho, nggak apa-apa. Minta ke jatahnya siapapun. Artinya bukan jatahnya, kalau istri-istri yang lain itu mempersilahkan boleh, kayak si Saudah ini, karena jatah dia ya sudah, hak dia diberikan kepada siapapun boleh, diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kan masih muda, cerdas, jadi ingin di hari-hari terakhirnya ini ingin bersama Aisyah ya. Secara hitung-hitungan akal kan, namanya masih muda kan, umurnya panjang, biar menjadi apa yang dilakukan Rasul, yang disabdakan Rasulullah, yang diomongkan Rasulullah akhir-akhir dalam hidupnya ini didengarkan Aisyah, bisa disampaikan kepada sahabat ya, itu Aisyah. Pinter Aisyah itu, pinter segalanya, bidang politik juga kan di akhir-akhir akhirnya jadi pimpinan perang seorang perempuan ya. Dan itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, wah Masya Allah, umuran 17 tahun sudah 18 atau 17 tahun sudah menjadi janda. Baru masa-masa puber yang awal itu sudah menjanda dan tidak boleh menikah lagi. Karena ibunya orang-orang beriman. Jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah wafat itu sudah tidak boleh menikah kembali. Sinten sing pantas pengganti. So penggantinya istrinya, ini istrinya Rasulullah, so pengganti siapa sing pantas? Rasulullah. Kan tidak ada yang pantas.
Nah, mungkin orang-orang ya ini ninggal lah terus istrinya muridnya pun ajeng nikahi mungkin gitu. Nah, saya punya teman di daerah sini, daerah Semarang, Kelurahan, mereka meninggal. Dan kemudian meninggal itu adiknya laki-laki itu nikahi lagi, bekas istri kakaknya yang meninggal. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu seorang laki-laki kemudian kakak beradik dinikah bareng-bareng. Nah, itu harus pilih salah satu. Sedaya cocok nih Bu. Nah, ya pilih salah satu. Dan ini kalau senengnya tenar, dan itu saya pilih salah satu. Nah, jangan dipilih dua-duanya. Wan Urwah radhiyallahu anhu qala, dan dari Urwah radhiyallahu anhu qala, qalat Aisyah itu berkata Aisyah, ya ibna ukhti, wahai anak saudara perempuanku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yufaddilu ba'duna ala ba'din, tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain fil qasmi min mukfi indana, pada urusan pembagian dari mukfi, ngungsi itu berarti tinggal. Dari tinggalnya atau dari ngungsinya indana pada kami, di hadapan pada kami. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melebihkan kami atas sebagian istri-istri yang lain itu pada pembagian dari tinggalnya beliau pada kami. Jadi sama rata. Sehari-hari semua itu sama rata, kecuali kalau pengantin baru. Wakana kola, dan adalah sedikit yaumun hari ila, kecuali wahua, sedangkan beliau itu yatufu, beliau itu berkeliling alaina, atas kami jami'an semuanya. Jadi istri-istrinya itu dikelilingi semuanya oleh Nabi di waktu yang sedikit. Fayadnu, maka beliau mendekat mingkul limroatin, dari tiap-tiap istrinya, min ghairi masisin, dari selain sentuhan. Jadi tidak sentuhan di sini artinya jima, ya, kalimat bahasa halus, artinya tidak mengumpuli, ya, cuman mendekati istrinya, ya seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin ya memeluk, mencium, karena istri kan, ya, tidak sampai hubungan badan. Hatta ya lebih sehingga sampai alati, yang beliau itu yaumuha, harinya, sampai jatah hari beliau tepatnya siapa, giliran siapa. Fayabita indaha, maka beliau bermalam bersamanya, padanya, pada jatuh gilirannya tadi. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan hadis ini Ahmad, wa Abu Dawud, wa laftu lahu, dan kembali ke Abu Dawud, ya. Dan Abu Dawud, dan lafaz ini milik Abu Dawud. Wa sahahul Hakimu, dan telah mensahihkan hadis ini Hakim. Jadi Nabi itu diketahui oleh istri-istri beliau adil sekali, tidak melebihkan satu sama lain. Bahkan ceritanya juga tidak seperti itu. Ya kok mangan yang kono enak ganti yang bojone kono. Terus cerita, aku mau mangan yang kono hawe ngene lho. Minume ngene, tidak pernah diceritakan sama sekali.
karena kepentingannya cuma mengelilingi menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan tentang kesehatannya, bisa makan apa tidak, masak apa hari ini, mungkin begitu ya. Tanyakan itu, kemudian ganti istri yang lain, tanya seperti tadi ya. Nanti jatuh gilirannya siapa lah berhentinya di situ. Kemudian wakana qalla yaumun ini di hadis lain itu waktu asar, habis asar, di waktu yang sedikit saja habis asar ya, dan tinggal di sana. Niku berat ini, kamuatan niku berat. Makanya nikah lebih dari satu itu bukan urusan enak-enakan, bukan urusan keinginan saja, tapi urusan di akhirat kelak ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Tapi boleh, ampun khawatir, ampun khawatir. Daripada seperti orang-orang sekarang ini kan, nikah lebih dari satu dari pembicaraan. Begitu zina malah rapopo, ya. Walaupun bahasanya dihaluskan menjadi selingkuh, menjadi wanita idaman lain. Nah, itu nama-nama yang lainnya. Ini kan zina. Nek wong Jawa lebih anu lagi, kumpul kebo coba dibandingkan dengan kebo. Ya. Lah orang pekerja itu gimana kan PSK. Jenenge itu asline zina. Itulah, maka kalau baca hadis atau Al-Quran, zina ya artikan zina, jangan diartikan selingkuh. Nah, nanti selingkuh ki opo lah itu. Ya kan? Zina ya zina. Mungkin ini yang saya sampaikan dalam berisa. Saya kan jam 7 ya. Intinya siap-siap mawon. Barangkali nanti diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala segalanya. Terus delalah genek tenan lah ngoten nggih. Mboten napa-napa. Syukur-syukur saya nglamar ki bojone. Insyaallah. Nggih. Alhamdulillah enten. Muga kula tundang ini pernikahan kula yang kedua, Pak. Nggih, insyaallah hadir. Nggih tetep ditungake barokah Allah taala. Ora gitu. Fa aku kula astagfirullah. Assalamualaikum.